masih setia bersama kami di siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional. Yang materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai mata pelajaran matematika untuk tingkat SD. Untuk itu masih bersama saya tentunya seorang narasumber dengan Bapak Irfan Wahyudi dari SD Madania Bogor. Tapi Bapak, sebelum kita lanjutkan latihan soal berikutnya ya Pak, kita sudah ada penelpon dulu nih Pak yang masuk. Baik, kita sapa dulu ya Pak. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Iya. Iya. Dengan siapa? Usnul. Usnul di mana Usnul? Di Samarinda. Baik, Usnul di Samarinda. Bisa langsung aja Usnul untuk pertanyaannya. Apa perbedaan ciri-ciri bangun dari layang-layang dan belah ketupat? Apa perbedaan ciri-ciri bangun dari layang-layang dan belah ketupat? Begitu ya Pak? Layang-layang, iya. Sudah dapat dimengerti, layang-layang. Dan belah ketupat. Dan belah ketupat ya, layang-layang. Baik, Usnul ditunggu jawabannya ya. Oke, kita lihat gimana di sini. Nih, Pak? Belah ketupat. Kalau misalkan kita melihat, kalau misalnya layang-layang seperti yang sering adik-adik mainkan, layang-layang itu bentuknya biasanya bagian atasnya lebih pendek ketimbang bagian bawahnya, seperti ini. Layang-layang. Sementara kalau belah ketupat, nah, di sini bisa kita lihat belah ketupat keempat sisinya sama panjang. Sementara layang-layang sisi atas sisi atas ini keduanya sama panjang, sementara sisi bawah ini berbeda ya sama Pak? Panjang, ya hanya sama panjang, yang atas dengan atas yang sama panjang, dan yang bawah dengan yang bawah sama panjang. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua di sini kita bisa lihat ya dari sini. Kalau misalkan di sini juga, kalau misal kita lihat di sini dia sama-sama memiliki diagonal juga ya. Dan diagonalnya kedua-duanya memang bisa berbeda. Jadi kalau misalkan ini panjangnya bisa untuk belah ketupat bisa berbeda juga, sementara untuk layang-layang bisa berbeda juga. Tapi yang paling utama tadi panjang sisinya. Kalau belah ketupat itu sama panjang, sementara layang-layang tidak sama panjang. Itu yang membedakan ya Pak. Betul, jika belah ketupat itu sisinya sama panjang semuanya ya Pak. Sisinya sama panjang ya. Kalau layang-layang itu berbeda ya itu Pak. Berbeda. Baik. Baik, itu Usnul jawaban dari Bapak Irfan. Ya Bapak, kita masih mengenai sifat bangun ruang ya. Sifat bangun ruang. Baik, untuk latihan soal berikutnya ini Pak. Kita lihat latihan soal berikutnya ya. Di sini soal berikutnya menyatakan di bawah ini yang merupakan sifat dari jajaran genjang atau sering juga disebut sebagai jajar genjang adalah apakah A, keempat sisinya sama panjang, B, memiliki dua sumbu simetri, C, keempat sisinya sejajar dan sama panjang, D, sudut yang berhadapan sama besar. Jadi di sini jajar genjang, kalau misalkan kita lihat ya, kita coba gambar, jajar genjang itu bentuknya agak miring. Tidak seperti persegi yang tegak. Ini dia bentuk jajar genjang. Nah, kira-kira mana ini ya yang sama ya? Jawabannya oke, di sini sudut yang berhadapan sama besar. Kenapa? Kita lihat ya. Sifat jajar genjang itu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi sisi atas dan sisi bawah dia sama. Sedangkan sisi kanan itu sama dengan sisi yang berada di sebelah kiri. Ya, oleh karena itu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sementara sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut yang berhadapan itu misalkan di sini dikasih nama A, B, C, dan D, maka sudut yang berhadapan adalah A itu sama dengan C, sementara B sama dengan D, ya, Pak? D. Ini adalah yang dimaksud dengan berhadapan. Sementara diagonalnya membagi dua sama panjang, ya, diagonalnya kalau kita tarik diagonal di sini dan dapat menempati bingkai dengan dua cara. Ya, satu yang kemudian kalau diputar sekali juga itu yang kedua. Nah, itulah ciri-ciri dari
jajaran Dari genjang jajar atau genjang, ya, Pak? jajar genjang. Baik, berarti untuk di sini merupakan yang sudut yang berhadapan sama Sudut besar ya, yang Pak? berhadapan sama besar. Ya. Baik, itu tadi penjelasannya. Ya, Bapak, kita bisa lanjut untuk Kita pelatihan lanjut soal ke berikutnya. soal berikutnya ya. Sementara itu sifat yang nomor 3 di sini, sifat yang dimiliki oleh trapesium. Di antaranya adalah apakah A memiliki sepasang sisi sejajar, B memiliki 2 sumbu simetri, C keempat sudutnya siku-siku, atau D dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Nah, biasanya kalau misalkan nanti adik-adik mengikuti ujian nasional, biasanya belum ada gambarnya.